wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Belajar merupakan kata yang tidak asing bagi kita, karena kita semua mengalaminya. Bahkan banyak di antara kita yang menjadi pengajar atau pendidik. Namun, apa sebenarnya belajar itu? Dan apa pula yang mendorong seseorang untuk belajar? Dalam video kali ini, saya akan berbagi tentang teori belajar dan motivasi belajar. Teori belajar sesungguhnya adalah teori yang pragmatik dan eklektik. Teori yang sifat demikian ini hampir dipastikan tidak pernah mempunyai sifat yang ekstrim. Ekstrim dalam artian tidak ada teori belajar yang secara ekstrim memperhatikan aspek mahasiswa saja, aspek dosen saja, ataupun kurikulum saja. Teori belajar menurut ahli aliran psikologi dibagi menjadi 5 aliran. Yang pertama adalah aliran atau mazhab tingkah laku yang menekankan pada hasil dari proses belajar. Yang kedua adalah aliran atau mazhab kognitif yang menekankan proses belajar. Yang ketiga adalah aliran atau mazhab humanistik yang menekankan isi apa yang dipelajari. Yang keempat adalah aliran atau mazhab konstruktivistik, yaitu yang menekankan pada pengetahuan yang telah didapat sebelumnya. Kemudian yang kelima adalah mazhab sibernetik yang menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Aliran atau mazhab tingkah laku memandang bahwa belajar merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu, dan perilaku tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan. Tokoh dari teori belajar ini adalah Thorndike, Watson, Krathwohl, Edwin Guthrie, dan juga Skinner. Salah satu pandangan dari Skinner adalah bahwa tujuan belajar seharusnya dispesifikasikan dahulu sebelum pelajaran dimulai. Sederhana ke arah yang kompleks. Pemberian motivasi hanya penting untuk menentukan sebagai penguat bagi murid tertentu. Penguat sekunder dianggap penting untuk dipakai di dalam kelas. Menekankan penggunaan penguat ekstrinsik dalam pendidikan. Fungsi utama pendidikan adalah mengatur kontingensi penguat sehingga perilaku yang dianggap penting bisa ditingkatkan. Berikutnya adalah aliran atau mazhab kognitif, bahwa belajar merupakan proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman. Setiap orang memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya yang tertata dalam bentuk struktur kognitif. Adapun tokoh dari mazhab ini adalah Piaget, ada David Ausubel, dan juga Brunner. Piaget misalnya memandang bahwa individu memiliki struktur kognitif, skema atau jaringan konsep untuk memahami dan menanggapi gejala dalam berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya adalah mazhab atau aliran humanistik. Belajar merupakan usaha untuk memanusiakan manusia.
Proses belajar dianggap berhasil jika pembelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Tokohnya adalah Bloom, Redwood, Pope, Honey, Habermas, dan juga Mushroom. Sebagaimana kita pahami secara luas, Bloom dan Redwood berpendapat bahwa dalam belajar, peserta didik harus menguasai 3 ranah, yaitu ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Selanjutnya adalah aliran atau mazhab konstruktivistik, bahwa belajar merupakan proses di mana pembelajar secara aktif mengkonstruksi atau membangun pengetahuan, gagasan atau konsep baru didasarkan atas pengetahuan awal yang telah dimilikinya. Tokohnya adalah Vygotsky. Dan yang terakhir adalah aliran atau mazhab sibernetik yang berpandangan bahwa belajar adalah pengolahan informasi. Sistem informasi menentukan terjadinya proses belajar. Tokoh teori belajar ini adalah Landau yang dengan pendekatan algoritmik dan heuristik, dan juga Pascal Scott yang membedakan tipe mahasiswa wulis dan serialis. Sebagai simpulan bahwa teori belajar berakar pada psikologi, pendidikan, komunikasi, dan bidang kajian lainnya. Dalam pendidikan melibatkan ilmu psikologi, komunikasi, sosial, filsafat, dan ilmu-ilmu lainnya. Tidak ada satupun jenis cara belajar yang ideal untuk segala situasi. Selanjutnya mari kita lihat apa sesungguhnya motivasi belajar. Motivasi sesungguhnya adalah kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat resistensi atau entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam individu itu sendiri, yang kita sebut sebagai motivasi intrinsik, maupun dari luar individu atau motivasi ekstrinsik. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun dalam kehidupan. Motivasi belajar itu sangat penting karena motivasi itu merupakan sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar, karena hasil belajar akan optimal apabila ada motivasi, dan motivasi ini berkalian dengan tujuan belajar. Adapun fungsi motivasi adalah sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan, penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai, menyeleksi perbuatan, dan motivasi juga berfungsi untuk pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan motivasi peserta didik. Yang pertama adalah memberi angka, dalam arti memberikan nilai secara objektif. Yang kedua, memberikan hadiah yang dapat motivasi untuk melakukan pekerjaan, tugas dengan lebih baik. Kompetisi, baik itu kompetensi individu maupun kompetisi kelompok. Ego involvement, yang dimaksud di sini adalah menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa atau peserta didik atau mahasiswa agar merasakan pentingnya tugas di sekolah dan menerimanya sebagai suatu tantangan, sehingga siswa tersebut
berusaha keras mengerjakan tugas dengan harga diri sebagai taruhan. Dan yang terakhir adalah memberi ujian, tentu dalam batas-batas kemampuan yang dia miliki. Berikutnya adalah bagaimana strategi untuk merangsang minat perhatian mahasiswa. Yang pertama, gunakan metode instruksional yang bervariasi, juga menggunakan variasi dalam media, menggunakan humor yang tepat, menggunakan peristiwa nyata sebagai contoh, dan juga menggunakan teknik bertanya. Tuntutan belajar di perguruan tinggi tentu berbeda, bahwa belajar sepanjang hayat. Kemudian pentingnya untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Kemudian juga melibatkan suatu perpindahan menuju struktur sekolah yang lebih besar, lebih impersonal, lebih heterogen, bertambahnya nilai, dan seterusnya. Perguruan tinggi juga merupakan pendidikan untuk orang dewasa, baik dalam kaitan kemandirian, karir, pemilihan pasangan, dan lain-lain. Sukses di dalam belajar ini ditentukan oleh tercapainya tujuan belajar tersebut yang meliputi learning to know untuk mengetahui, learning to be, learning to do untuk bisa melakukan sesuatu, dan dalam level yang paling tinggi adalah learning to live together, yaitu untuk bisa hidup bersama orang lain. Sebagai simpulan bahwa pendidikan sepanjang hayat untuk terus mengembangkan kematangan diri dan memaksimalkan pengabdian kepada Tuhan. Dan sebagai evaluasi agar setiap pendidik, pembimbing akademik membuat contoh rencana akademik bersama mahasiswa atau peserta didik agar mereka dapat lulus tepat waktu, berprestasi, dan mandiri. Demikian informasi tentang teori belajar dan motivasi belajar. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.